Mbak Mariachi. Ini kan seri keempat Supermoto ya. Ini dengan adanya Galang Hendra dengan Irwan Ardiansyah, komentarnya gimana? Seneng pastinya karena kan jadinya kan yang ikutan makin banyak, terus juga ternyata nama-nama yang udah nggak asing lagi lah di dunia balap join juga, ngerasain juga jadinya rasanya event ini gitu. Oke, nambahin. Tadi kan saya sempat ke pedok, Mbak. Itu terserah Mas Ivan atau Mbak Mariachi yang jawab ya. Itu tadi kan ada masukan untuk masalah safety terutama di kelas 450. Kalau acuan dari Supermoto dunia itu kan biasanya Supermoto 450. Sementara kalau di sini 250 Open FFA yang menjadi primadona lah. Terus yang kedua misal jadi 450 yang jadi utama main kelasnya. Untuk safety-nya katanya kurang lah, kalau bisa dia ngasih masukan kalau bisa sirkuitnya yang lebih proper lah, lebih proper mungkin minimal kayak Boyolali atau Michelin atau apa. Nah, apakah ada kendala mungkin dari klien atau dari sponsor atau mungkin gimana gitu untuk membuat event itu di sirkuit yang permanen? Kalau aku dulu ya, kalau misalkan kita kan pastinya kalau dari IMI itu udah ada standarnya. Misalkan untuk FF 450 itu bisa balap di sirkuit yang seperti apa. Kayak misalnya contoh, misalnya lebar harus berapa meter, terus nggak boleh ada yang kayak nggak ada batasnya sama sekali dari yang ke sana terus ke sininya, puter baliknya itu nggak boleh kayak gini kan ada trotoarnya gitu kan Mas. Nah kayak gitu-gitu pastinya kita kan udah nurutin apa yang udah tercatat di IMI intinya gitu. Udah sesuai SOP udah sesuai lah. gitu. Nah, cuman terus kalau misalkan, makanya kan kita juga ngelihat nih emang tadinya kan sebelum 450-nya pada masuk, kenapa kita bikin 250-nya yang kelas utama? Karena kebanyakan motor yang dipakai di sini 250 gitu. Nah ternyata setelah tahun ini kita jalanin, misalkan emang kebanyakan 450-nya, ada kemungkinan sih tahun depan misalkan mungkin kita ubah kelas utamanya gitu. Tapi kalau untuk faktor safety pasti kita bakal fokusin banget lah gitu, nggak mungkin kita asal gitu sih Mas. Sebenarnya kita masih evaluasi antara 450 yang jadi kelas utama apa 250. Cuma sebenarnya kalau di 450 kan emang motor itu kan emang udah khusus Supermoto kan di 450. Jadi mungkin kita masih bisa pertimbangin sih buat untuk tahun depan lah. Karena biar lebih prestisius lagi kan sebenarnya 450-nya. Ya. Cuman kan kembali ke penyelenggara sama sponsor gimana. Ya. Terus untuk bocoran final round-nya kira-kira di mana? Di Jakarta. Di Kemayoran. Kemayoran bener. Nah, itu pertimbangannya apa? Karena memang Jakarta kan ibu kota. Ya. Terus kalau ngomongin soal hadiah, kira-kira ada gebrakan apa lagi nih? Kalau hadiah karena memang seri akhir kan memperebutkan umum 2023-nya sih. Kalau untuk per kelasnya sih masih sama. Ya. Itu kembali lagi yang 450 tadi ya. Makanya. Itu kalau misalnya kita mau yang bisa tahun depan lagi, yang kelas utama 450, itu mungkin nggak di lokasi begini. Kalau misalnya kelas utama 450, apa nggak idealnya di sirkuit yang permanen? Sebenarnya ya kembali lagi tadi yang udah dibilangin sama Mariachi, karena kita 450 kan kita udah standar dari IMI. Jadi IMI kan ngasih apa tuh SOP-nya di 450, 250 harus panjang segini, lebar segini. Sebenarnya itu sudah kita laksanain ya Beb ya. Jadi ya sebenarnya sirkuit ini pun tuh udah layak. Udah layak gitu, udah layak. Cuman mungkin memang buat pembalap lebih nyaman kalau di sirkuit permanen. Tapi kan sirkuit permanen itu tempatnya kan juga nggak banyak terbatas gitu. Jadi ya kalau kita sih sebagai penyelenggara kita pengen safety-nya iya, buat sponsornya pun tetap dapat. Maksudnya kayak di ini kan di tengah kota kan pastinya kan lebih gampang penonton untuk kesini gitu dibanding misalkan kalau yang jauh-jauh terus masuk-masuk misalnya gitu. Soalnya kalau ke sirkuit permanen di Indonesia paling kan cuma itu aja gitu. Jadi nggak bisa muter lah di Indo gitu. Ya, berarti katanya sama sponsor juga akhirnya ya. Sponsor pendukungnya. Ya karena kan sebenarnya bukan berhubungan sama sponsornya, cuman dari kita penyelenggara pengennya tuh kalau emang kita tentuin tempatnya ini representatif buat balapnya dan buat sponsornya gitu. Maksudnya misalnya nih ada tempat bagus banget tapi dia ternyata di dalam banget gitu kan, nggak bagus juga buat sponsornya kan, kesian gitu. Jadi betul, yang penting udah sesuai sama standar. Karena kan kalau memang nggak sesuai pastinya kan
dari IMI nggak bakal keluarin rekomendasi izin dan rekomendasi kita buat ngadain gitu sih. Sebenarnya kalau safety kita udah mengutamakan safety ya, karena di R pertama kita juga pasang safety net, dan juga apa tuh ban-ban juga udah lebih dari 1 meter. Jadi emang kita fokus sih di safety-nya juga. Sama kan semua seri full aspal. Tahun depan ada kemungkinan coba aspal sama tanah nggak kan? Apa kalau di luar sana supermotor juga gitu? Iya, kalau misalnya memang nanti ada tempat yang oke, ya mungkin ada gitu. Cuman nyari tempatnya itu sih yang masih agak susah. Sebenarnya jadi pertimbangan kalau ada tanah itu kan masalah hujan itu kan juga kalau udah disetting ntar ternyata hujan kan kita juga susah juga kan nyetingnya. Untuk tahun depan ada kemungkinan di luar Pulau Jawa nggak? Kalau luar Pulau Jawa kayaknya belum. Belum. Masih di Pulau-Pulau Jawa aja. Ini Mbak, satu lagi dengar-dengar Supercross itu masih ke sana apa udah digodok? Masih rencana. Doain aja Mas, Doain. semoga terlaksana. Semoga bisa terlaksana. Super juga kan? Iya betul. Oke, mungkin cukup. Ya, cukup. Ya. Oke, terima kasih Mbak Mariachi. Terima kasih. Terima kasih dari Sukses Selalu. Makasih Mas.